Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-musyaffi indallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin, sahabat bersahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik, aktivitas terbaik. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan seluruhnya dalam keadaan lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan kenikmatan yang senantiasa Allah limpah ruahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan sekaligus juga peluang untuk mendapatkan yang terbaik di hadapan manusia, lebih di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua sudah dan beres melaksanakan sholat subuh dimanapun dikerjakan, di rumah, di masjid, berjamaah ataupun sendirian. Mudah-mudahan seluruh amal kita, wirid dan dzikir kita didengar, diakbalkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian barangkali di antara saudara dan sahabat kita yang hari ini kurang sehat ataupun ada yang berbaring di rumah sakit, dan selamat yang baru saja menemukan 102,3 FM siaran STM 19. Mohon kontak 0812-210-23 atau 0813944409. Dan buat sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan yang tengah sakit segera Allah sembuhkan, yang berbaring di rumah sakit kembali berkumpul dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Allahumma rabban nas albil wasyashfi tasyafi la shifa illa shifa ukasifa la yubadiru saqama. Kemudian buat sahabat semuanya, keluarga besar Unpabi 102,3 FM dimanapun berada, yang barusan menyimak ataupun bergabung atau yang senantiasa memantau, mudah-mudahan khususnya umumnya sahabat semua mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Ghani ya Rahim ya Wadudu agnini bihalalika narumika wa bita'atika amam siwaka. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan sepanjang masa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di 102,3 FM dengan setiap 19. Nomor WA nomor kontak 0812-210-23 atau 081394448409. Setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6 mendatang. Hadirin kaum muslimin, sahabat masuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung yang sudah bergabung, selamat menyimak yang sudah tune in di 102,3 FM. Hari ini kita akan membahas tentang larangan berbuat sombong. Larangan berbuat sombong. Hadirin kaum muslimin, sahabat masuk dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat ke-17 ayat 37, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahrikul arda wa lan tabalughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Oleh sebab itu tidak ada peluang seujung jarum pun untuk kita berbuat
Sombong artinya menyembelihkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, tidak menghargai kebenaran dan menyepelekan orang lain. Jadi nilai-nilai kebenaran itu tidak diakuinya dan orang lain dianggap sepi-sepinya. Itu. Maka ketika ada orang yang mempunyai mental seperti itu sudah kena ayat 37 dari surah Al-Isra. Jadi jangan pernah menganggap yang benar itu adalah sepi dan menganggap orang lain itu tidak berarti. Batarul haq wa ghamtun nas. Surah ke-17 ayat 37 ini berisi tentang pelajaran agung tentang akhlak seorang muslim dalam menjalani kehidupan. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Tidak ada si kulit hitam, tidak ada si kulit putih. Ayo orang kulit dunia. Kita mah kulit sawo matang. Jadi ada pelajaran agung yang kental dengan nilai-nilai akhlak dari seorang muslim di dalam menjalani kehidupannya. Dan pelajaran tersebut adalah pelajaran agar kita semua untuk tidak mempunyai sifat sombong. Karena dengan sifat-sifat sombong seperti ini, kita sudah melakukan pelanggaran sekaligus juga penistaan dari ayat 37 surah Al-Isra. Maka banyak sekali tentang riwayat kaitan dengan larangan untuk berbuat sombong. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 102,3 SFM Jalan Setiabudi 19 nomor kontak 0812-210-3 atau 081394248409. Bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan perbuatan sombong, mengharamkan dan melarang keras perbuatan sombong, dan itu kita bisa temukan dalam beberapa riwayat. Satu di antaranya dalam riwayat muttafaqun alaih. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulan yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh, murajilu ra'suhu yakhtalu bi masyyatihi id khasafallah bihi fahuwa yatajaljal bil ardi ila yaumil qiyamah." Dahulu ada seorang laki-laki berpakaian mewah dengan rambut tersisir rapi, berjalan di muka bumi dengan congkak dan angkuh. Tiba-tiba Allah membinasakannya dengan membenamkannya ke dalam tanah sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang dipertontonkan oleh sang panutan alam Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, adalah tuntunan akhlak sekaligus menyempurnakan akhlak. Bagaimana tata cara seorang muslim berjalan di muka bumi dengan tetap menundukkan ketawaduan, tidak membusungkan dada, bahkan menjadikan dia seorang yang paling gagah dan berani. Kalau hal ini bisa dilakukan oleh seseorang, maka pelajaran yang pernah dan terjadi pada saat itu adalah Allah benamkan seseorang yang berjalan dengan congkak di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Jadi bagaimana kita harus berjalan dengan penuh nilai-nilai akhlak agung ini? Pertama, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita berjalan baik berdiri, duduk ataupun berbaring, senantiasa wirid dzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak riwayat, Rasul menyebutkan doa yang mustajab ketika seseorang panjatkan adalah saat dia tengah berjalan, baik jalan kaki ataupun di tengah perjalanan menggunakan kendaraan. Daripada kita membusungkan dada dengan niat ingin dipuji dan ria, lebih baik kita panjatkan wirid dan dzikir, karena disitulah mustajabnya luar biasa. Di antara orang yang sanggup memanfaatkan sekaligus memaksimalkan kesempatan dan peluang emas adalah di saat dia berjalan. Jalan kaki, di saat dia berjalan. Bawa kendaraan, di saat dia berjalan, di mana ia melakukan aktivitas tersebut, di tengah aktivitas perjalanannya itu, kemudian dia panjatkan doa dan zikir, doa dan zikirnya Allah kabulkan. Subhanallah. Artinya apa? Di situ tidak ada kesempatan dan peluang untuk kita melakukan perbuatan. Sekaligus mempertontonkan sifat-sifat Tuhan. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqul arda jibala tula wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong,
karena sesungguhnya kesombongan kalian tidak akan dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan bisa menembus setinggi gunung. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Perjalanan yang penuh renungan, perjalanan yang penuh inspirasi, perjalanannya dikabulkan seluruh keinginan dan doa. Oleh sebab itu, ketika Bapak kaum muslimin dimanapun tengah melakukan aktivitas perjalanan, maka di situ kita mampu mendapatkan peluang emas untuk menjadikan kesempatan itu kita maksimalkan melalui wirid, dzikir, dan permohonan doa. Dikala berdiri, dikala duduk, bahkan sampai berbaring pun kita tidak bisa melepaskan kecuali senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah garansi yang disampaikan Allah melalui surah Al-Baqarah, Ud'uni astajib lakum. Silahkan kalian meminta, memohon, berdoa kepadaku, astajib lakum. Pasti akan aku kabulkan. Wala tamshi bil ardi marhan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Berdoa, meminta dan memohon ampun. Berdoa dan minta dan memohon kasih sayang. Ketika kita meminta dan memohon kasih sayang, maka disitulah peluang Allah berikan ampunan dan kasih sayang. Tetapi ketika kita berjalan, berdiri, bergerak, dan beraktivitas dengan landasan sombong dan angkuh, Allah lelapkan ke dalam tanah sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Bainama rajulun yamsi fi hullatin tu'jibuhu nafsu murajjilun ra'sahu yahtalu bi masyatihi idza khasaba Allah bihi bahwa yatajaljal bil ardi ila yaumil qiyamah. Dahulu ada seorang laki-laki berpakaian mewah dengan rambut tersisir rapi, berjalan di muka bumi dengan congkak dan angkuh. Tiba-tiba Allah binasakan dengan membenamkannya ke dalam tanah sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Nauzubillah min dzalik. Jadi cara berjalan yang bagus di muka bumi adalah dengan cara mendapatkan allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang kedua adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan walau hanya seberat zarah biji atom. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Pantasan Allah melarang jangan sombong. Pantasan Allah memberikan warning tidak boleh melakukan perbuatan congkak. Karena congkak dan perbuatan sombong Allah lelapkan ke dalam muka bumi. Karena perbuatan congkak dan sombong Allah haramkan masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Artinya mafhum mukhalafahnya ketika kita allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jaminan utuh Bapak Ibu sahabat semua, Allah berikan nikmat yang luar biasa, yakni surga. Wa jannatun arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah berikan surga kepada mereka seluas langit dan bumi, diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang tidak melakukan perbuatan sombong. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan kegantengannya, sombong dengan pangkatnya, sombong dengan kendaraannya, sombong dengan status sosialnya, sombong dengan kesuksesannya. Seluruh yang disebutkan dan lain-lain yang menjadikan kita sombong dan congkak sejak hari ini dan seterusnya, kita kubur habis-habis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pangkat, jabatan, dan kedudukan yang paling mulia. Ternyata inna akramakum indallahi atqakum, yaitu nilai-nilai ketakwaan. Dan nilai-nilai ketakwaan itu terpancar dari kedudukannya di mana dia berjalan, berbuat, dan beraktivitas penuh ketawaduan dan rendah hati. Wala tamshi bil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga
bagi siapa saja yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan walau hanya seberat jeruk. Jadi sekecil-kecilnya sombong itu menjadikan haramnya saya Bapak Ibu masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah min dzalik. Daripada kita melakukan perbuatan sombong, angkuh dan congkak, lebih baik kita mengedepankan tolong-menolong, bantu-membantu, bahkan kalau perlu kita saling mengingatkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Jika itu terjadi, maka itulah yang dianjurkan oleh Sang Rasul Muhammad SAW, dan itulah ajaran utuh dinul Islam. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi, Dinun Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-210-3 atau 081394248409. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Kenapa tidak boleh sombong? Ternyata penyebab bapak ibu saya semua bakal diharamkannya masuk ke dalam surga. Walaupun kesombongannya sebesar zarah, maka itu menjadi penghalang efektif untuk tidak mendapatkan fasilitas surganya Allah Subhanahu wa taala. Daripada sombong, mendingan tawadu. Daripada sombong, mendingan handap asal. Karena handap asal dan tawadu penyebab kunci terbaik untuk mendapatkan fasilitas surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Fasilitas surga itu seluas langit dan bumi buat orang-orang yang bertakwa. Insyaallah, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, sahabat masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Setiap hari Rabu dan Sabtu dari jam 5 sampai jam 6. Saya menemani sahabat semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, seluruh hajat dan cita-citanya Allah kabulkan. Kunci dan mustajabnya doa, di antara sekian banyak kunci dan tempat mustajab adalah di saat Bapak Ibu tengah berjalan dan beraktivitas jalan kaki di belakang kemudi, kemudian kita meminta dan memohon kepada Allah, maka insya Allah seluruh keinginan dan cita-cita kita Allah kabulkan. Garansinya, ud'uni astajib lakum. Agar itu dikabulkan, jauhkan sifat dan perbuatan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan, walau hanya seberat zarah, biji atom, komo biji salak, gede tambah biji salak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun ka juragan sebelah ka penagog seueur variasina anu bade icip-icip mangga tiasa merapat di daerah Dago Bakar. Insya Allah standby setiap Rabu dan Sabtu melayani penikmatnya, para penikmatnya. Mangga wilujeng kang mita, mudah-mudahan barokah apa yang tengah dan sedang diaktifkan, bisnisnya, jual belinya, Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan buat yang punya dan buat mereka yang membelinya. Begitu. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang ada di komunitas alumni Bunga Bangsa 90. Hatunun ka Pak Ales Permana, hatunun ka Pak Nandang, Pak Kain, hatunun ka Ibu Lili, hatunun ka Ibu Siti, Kakang Rasid, sareng Kakang Asep Samantri. Tos gado incu abdi mah awas sami abdi di atas incu nusanes. Mudah-mudahan para alumni yang ada di SMA BB dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Hatunun oge ka Panandang Saripudin, kanggo ka Pak Iim Kaslim sareng ka
suhud teka kantun ka pas selamat di kos mabalik al-falah. Oke, ka Pak Ustad Jabar As-Sadiq hatur nuhun paganda oge kasadayana. Hatur nuhun oge kanggo para alumni al-falah juara. Hatur nuhun kanggo sadaya anu senantiasa mancok di 102,3 kang Wiwit sareng Kang Rian Hidayat. Hatur nuhun, mudah-mudahan bisnis dan rezekinya melimpah ruah. Anak-anaknya sukses soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hatur nuhun ka panana di Sukaraja. Mudah-mudahan panana sekeluarga, putra putri, suami istri hari ini mendapatkan limpahan rezeki yang melimpah ruah seperti tsunami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala keinginan dan hajatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqim as-sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hatur nuhun ka Ibu Ai Hidayah, hatur nuhun ka Ibu Ai Kurniati, ka Ibu Alfiah, oge ka Ibu Masyrifah. Teka kantun ka Bude Ii sareng ka Ibu Ehat. Hatur nuhun ka Ibu Erlin sareng ka Pak Sutisna. Ka Ibu Wulan sareng ka Ibu Yayan di Al Hasan Sukaraja. Ka Pak Yanto di Maftahul Salam. Teka kantun ka Kang Yan oge. Ka Kang Romli sareng ka Ibu Asti. Oge ka Ibu Ecin sareng ka Ibu Ida Terasana. Anu namanya disebutkan mudah-mudahan kenging limpahan rezeki yang melimpah ruah, sehat walafiat keluarganya, soleh solehah putra putrinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hatur nuhun abdi oge kanggo Bapak Ibu anu aya di Kementerian Agama Kecamatan Cicendo, Kang Yan oge ka Kang Entoh. Teka kantun ka Pak Penghulu Pak Ade. Cek KUA hatur nuhun oge ka Pak Agus. Kikilna katampi raos pisan dugi ka antep sadayana tah ti kepala dugi ka penyaluh. Teka kantun tetap moga jeung kagentosan kudu langkung sae langkung seujung sareng barokah gitu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun ka Pak Ustaz Dadang siap insyaallah. Tawassaw billah, tawassaw bisabr. Hatur nuhun, semangat barokah. Amin. Kama sadayana. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu nu aya di komunitas Duta Mubalik Bandung. Hatur nuhun ka Pak Ustad Dindin Rahidin. Hatur nuhun ka Pak Ustad itu bilih profesornya Pak Profesor Maman Abdurrahman. Aduh punten. Hatur nuhun oge ka Pak Ustad Cecep Syahabudin. Hatur nuhun ka Kang Madani Mansur sareng ka Kang Awo Saifur Rahman. Hatur nuhun ka Al-Fatih. Hatur nuhun ka Pak Ustad Deni Bakti sareng ka Haji Muhammad Toha. Pak Ustad Asep mencok terus oge ka Abah Juhana. Tehilap ka Kang Deni Asdriana oge ka Ustadzah Waradatun Nafis sareng ka Pak Ustad Syahrul Fauzi As-Sofa. Ka Kang Cecep, Kang Ibu Siti Horia sareng ka M Yasir Nani Aprianti sareng ka Pak Enden Mustafa. Hatur nuhun ka Pak Ustad Heri Permana. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan kendaraan yang bagus, second tapi bagus, yang baru dan yang second, mangga tiasa merapat di showroom motor Bungsu Jalan Cijaura dekat Polban.
gabungan Bapak Kapolsek sudah jadi. Insya Allah barangnya bagus dan memuaskan. Berbagai macam variasi, dari yang bebek sampai yang non bebek itu ya. Mangga tiasa. Bapak Ibu yang wisata kulinernya terus-terusan tiap minggu, tiap saat, tiap hari, mangga tiasa sumping ke warung Cikur. Warung Pak Cikur di Dago Pakar, Payunan Hutan Raya Juanda. Servisan aya pais belut, aya jus strawberry gratis, kemudian goreng pisang, kemudian menu paling favoritnya adalah bakar ikan dan berbagai macam menu lain. Pandangannya bagus, view-nya ke depan, Bandung kena itu. Buat yang suka bersepeda, biasa ketemu di situ, warung Pak Cikur. Atau nuhun mangga anu sok kadarinya, insya Allah wartos anu sanes berkah buat semua, berkah buat negeri, jaga NKRI ini. Baik Bapak Ibu sahabat penasaran dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di 102,3 FM Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-210-23 atau 081394-248409. Kenapa dilarang berbuat sombong? Ternyata konsekuensinya tadi disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Pantasan Allah melarang sombong. Dan pantasan Rasulullah SAW menjelaskan, ternyata konsekuensinya sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah mendapatkan fasilitas surga Allah Subhanahu Wa Taala pada sombong yang ada di dalam diri kita hanya sebesar zarah biji atom. Komo lamun saageng na gunung salak. Teka bayang lamun kesombongannya adalah pakaian sehari-hari. Allah haramkan, Allah kasih murka dan marahnya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sahabat kasih dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita tidak boleh sombong? Ternyata dalam hadis riwayat Muslim, al-insu izari wal kibriya'u ridai paman yunazi'uni adabathu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, keangkuhan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang mengenakan salah satu dari keduanya, akan aku azab dia dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah ya ghafar. Jangan sombong apa yang kita sombongkan. Jangan sombong yang sombongnya kita, malah justru kita yang menderita. Allah murka, Allah marah, Allah beri azab sepedih-pedihnya bagi mereka yang berjalan di muka bumi dengan sombong. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablugul jibala tula. Atunun ka panandang Pak Asep Sumantri Kang Ale Permana. Juara kening wae pilot anjeun namanya. Upami aya Dolpres ti Pak gurunya. Atunun oge ka Pak Rosi, atunun ka Ibu Dede, atunun ka Ibu Lilis. Teka kantun atunun ka Pak Endang. Atunun SMA BB 90. Sehat selalu, rezekinya melimpah ruah. Kak Ibu Lilis, Kakang Adeng, Kumis Baplang. Atur nuhun buat semuanya, mudah-mudahan sahabat terasi 102,3 dalam lindungan dan ampunan serta ditakdirkan Allah mendapatkan kesempatan untuk berada dalam fasilitas surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, amin. Hadirin kaum muslimin, sahabat pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hatur nuhun oge Kakang Ahmad, Bapak Ibu anu bade peryogi flashdisk nah usoro flashdisk nah terus aya gampil pisan belajarna segampil membuka tangan. Anjeunna menyediakan fasilitas flashdisknya. Yang mau dan punya niat untuk belajar bahasa Arab dan nahwu sorofnya, mangga tiasa pesen atau lebih jabri ke abdi 081394248409. Oke Bapak Ibu anu bade ngagadekeun emas tiasa di gade emas Kakang Rian. Harganya pantas, tidak ribet,
mengatasi masalah tanpa masalah. Anu badai dan punya niat banget ya sengaja beri ku abdi insyaallah didugikeun ke aranjeunana. Oke, ke Bapak Ibu yang suka berwisata kuliner, warung Bacikur menyediakan segala-galanya. Bapak Ibu yang suka makanan seblak, mangga tiasa ada seblak nanggung di Dago Pakar, ada seblak pedas, ada seblak manis, ada seblak ceker ayam, ceker nusanes. Insya Allah setelah Bapak Ibu mengicip akan ketagihan. Wilujeng kajuragan sebelah, mudah-mudahan tambih berkah, tambih majeng, dadangannya laris Tanjung Kimpul itu ya, laris manis Tanjung Kimpul. Baik, hatunun KPKM abdi nuju manco barokah siap. Mudah-mudahan sadaya margi dimanapun berada, hari ini adalah hari Rabu, hari yang terbaik buat kita semua selamanya dan seterusnya. Atau nuhun ke Pak Pun Guru Pak Ahmad Robesh Sapin. Atau nuhun oge ka sadaya komunitas SMABB angkatan 90, 91, 92, 93 dan sampai hari ini. Mudah-mudahan sekolah yang kita cintai menjadi sekolah yang penuh berkah dan penuh berbagai macam generasi yang sanggup mengatasnamakan dinul Islam dan Islam semakin terhormat. Baik Bapak Ibu sahabat pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi bil adli marhan innaka lan takhriqal jibala tula. Wala tamshi bil adli marhan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Yang ketiga, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sahabat pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh sombong? Ternyata dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim qala Abu Muawiyah wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim syakhun zani wa malikun kadzab wa ailu mustakbarun. 3 orang yang pada hari kiamat tidak akan pernah diajak bicara, dicuekin Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya luar biasa. Bapak punya anak, ibu punya saudara. Ketika berkumpul, saudara dan anak ibu berkumpul, ternyata kita yang dicuekin. Wah itu, gak enaknya bakalan teringat seumur hidup. Ini bukan keluarga, ini bukan sahabat, ini bukan alumni, ini bukan atasan, ini bukan bawahan kita. Tapi ini zat sang maha perkasa yang telah memberikan nikmat hidup kepada kita. Ternyata zat yang maha perkasa yang telah memberikan nikmat hidup kepada kita akan cuek pada hari kiamat. Siapa yang bakal dicuekin Allah Subhanahu wa taala? Karena nauzubillah min dzalik. Tidak pernah diajak bicara, tidak akan disucikan dari dosa-dosa. Maka berkata Abu Muawiyah, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah 2 bangka yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Tos bau tanah tapi zina pagawean tah begitu. Nauzubillah min dzalik. Suma nauzubillah. Jangan pernah dan jangan ada. Baik yang muda apalagi yang tua. Wala taqrabuz zina, mendekatinya saja tidak boleh. Apalagi kita menjadikan pemain. Nauzubillah min dzalik. Komo geus karon aki-aki nenek-nenek. Oh, geus dua pupurin gitu. Tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah disucikan dari dosa dan tidak akan pernah diajak bicara. Siapa itu? Abu Muawiyah berkata, adalah orang tua yang berzina, 2 bangka yang berzina. Kemudian yang kedua, raja yang berdusta. Siapa raja itu? Boleh jadi adalah orang-orang yang paling berpengaruh di negara ataupun di wilayah tertentu. Pagawaian teh ngan ngadamel hoak geus eta mah. Teu eureun, teu lireun, teu istirahat. Istirahat teh nama geus pensiun. Ngabohong jeung ngabohong jadi pagawaian gitu tanya. Ngadok seteunu kata Nabi. Puncak dari dosa itu adalah bohong. Ngabohongan istri, ngabohongan suami, ngabohongan rakyat, ngabohongan bawahan, ngabohongan atasan. Istilah yang paling sering kita dengar adalah hoax. Hoax sana, hoax sini. Sehingga pekerjaannya itu dan dapat penghasilannya itu dari profesi menjual hoax.
sehingga hoak itu berlaku dan terjual habis. Di sana sini butuh hoak, sehingga yang dihoakin itu nyaman, tentram, dan berpenghasilan. Dan ternyata hoaknya itu juga dibumbui dengan hal-hal lain, menyebar fitnah, membuli, menyebar fitnah, adu domba, intimidasi, infiltrasi. Si eta pegawai anak itu tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah diajak bicara, bahkan dicuekin Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya karim, naudzubillah ya ghafar. Raja yang berdusta. Kemudian si miskin yang congkak. Jadi orang miskin yang sombong itu, waduh, terus mah miskin sombong dia disebut pupurian anak hirup sih. Gitu pakainya. Nauzubillah min dzalik. Geus mah tuh pupurian anak terus teh gaduhna naon sombong deh. Tong baru Gusti Allah urang gini wae. Allahu akbar ya karim, Allahu akbar ya ghafar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Larangan berbuat sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Pertama, seseorang yang berbuat sombong Allah akan binasakan dengan cara membenamkannya ke dalam tanah sampai hari kiamat. Ini terjadi pada saat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih. Tidak boleh sombong. Wala tamsi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Alasannya adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah menikmati fasilitas surga. Siapa itu? Orang-orang yang sombong, padahal sombongnya hanya sebesar zarrah. Zarrah itu sebesar biji atom paling kecil dari biji-bijian. Lain biji salak, bukan biji salak kalau di gunung salak. Itu paling kecil dari yang ada, dari yang kecil, ada bersemayam dalam diri dan tubuh kita, dalam hati dan niat kita, maka itu menjadikan kita tidak akan bisa mendapatkan sekaligus menikmati fasilitas surga. Innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Allah haramkan surga bagi siapa saja yang mempunyai mental pengen terpuji. Sifat ingin terpuji dan sombong itu penyebab ampuh tidak akan pernah mendapatkan kesempatan fasilitas surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya karim, nauzubillah ya ghafar. Suma nauzubillah. Tidak boleh sombong. Kenapa? Karena itu wujud kasih sayang Allah dan itu perhatian untuk sang panutan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak boleh sombong itu dalam hadis riwayat Muslim, al-isu izari wal kibriya'u ridai paman yunazi'uni adabatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, keangkuhan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menaikkan salah satu dari keduanya, akan aku azab dia dengan azab yang pedih ya Ghafar ya Karim. Jangan songkak dan sombong di hadapan Allah, bukan pangkat dan kedudukan. Di hadapan Allah yang paling mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kesanggupan kita untuk mencatatkan diri tinta emas menjadi orang takwa di hadapan Allah, wa jannatin adwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah berikan apresiasi surga seluas langit dan bumi diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Salah satunya adalah orang yang mengedepankan rendah hati dan tawadu ketimbang dia menjadikan sombong, padahal yang sombong wajib hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh sombong? Ternyata dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim qala Abu Muawiyah wala yamdur ilaihim walahum adzabun alim syahun zani wa malikun kadzab wa ailu mustakbarun. 3 orang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dari dosa-dosa, berkata Muawiyah, dan tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Siapa itu? Tua bangka yang berzina, raja yang berdusta, si miskin yang congkak. Hatunun ka Ibu Lia, mudah-mudahan Ibu Lia sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Hatunun, mudah-mudahan dikasih rezeki yang melimpah ruah. Hatunun oge ka Ibu Nunung. Hatunun ka Ibu Nunung, hatunun ka Ibu Yatin, mudah-mudahan ibu-ibu di komunitas warung penghuni surga
WPS kelas Aisyah aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rizki halalan thayyiban yang melimpah ruah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Hatunun ka ibu Neneng Juwaria ustadzah kita, hatunun ka ibu ustadzah, ka ibu Tintin oge, hatunun ka ibu KM di Siti Khadijah, hatunun abdi oge ka ibu Ehat anu mancok salamina di 104,3. Mudah-mudahan segala rupina aya dina kalancaran, Allahumma yassir wala tu'asir. Hatunun ka ibu Rahmi di kelas Melati. Mudah-mudahan ibu sekeluarga aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keberkahan segala urusan dan pekerjaannya. Hatunun oge Pak Kades di Ciburia Masagi, mudah-mudahan Pak Kades beserta ringan aya dina kagampilan kamudahan. Ka Bapak Adang hatur nuhun, ka Padadan hatur nuhun, ka Kang Apeng Surip Suseno hatur nuhun, ka Abeh Patwa hatur nuhun, ka Ibu Ice hatur nuhun, ka Bapak Yahya Sound System hatur nuhun, ka Pak Saiful Hayat hatur nuhun, ka Asep Hendra di Baribis Siti hatur nuhun, ka Kang Aceng hatur nuhun, ka Kang Taryana teu kakantun ka Pak Mas Arba'in, ka Pak Amas hatur nuhun, gaduh meja saraya terbuat dari kayu bagus banget ya sama rapat kanjena. Di Mas Pakar Sayugi meja tebal dari kayu pilihan. Hatur nuhun ka Kang Dani Sudrajat, hatur nuhun ka Kang Beri, hatur nuhun ka Kang Adin Nurdin, hatur nuhun ka sadayana. Oge ka Pak DKM Al Jihad Ciburia. Hatur nuhun oge ka Kang Wawan Gunawan Cikurutuk. Iya. Bapak Ibu sahabat masak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teu kakantun hatur nuhun ka Ibu Rohana. Teu kakantun oge hatur nuhun abdi ka Kang Pak Dewan Kang Dani Rosadi Imron di Cikalong. Mancok terus ngintip euy. Mudah-mudahan seluruh program dan agendanya hari ini menjadi program dan agenda yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya Pak Dewan hatur nuhun. Hatur nuhun abdi oge kanggo sadaya anu aya di keluarga besar Abah Uki. Hatur nuhun ka Ibu Dede, hatur nuhun ka Kang Usup, hatur nuhun ka sadayana. Oge hatur nuhun abdi ka ibu-ibu anu aya di Korps Membaling Al-Falah. Hatur nuhun, mudah-mudahan pagi ini pagi yang penuh berkah. Kakantun oge hatur nuhun abdi ka Bapak Ibu anu aya di Posdam Cicendo. Hatur nuhun ka Pak Ustadz Didin Nasruddin, hatur nuhun Pak Ustadz Ishak Supriyadi, Ketua PAZ Kecamatan Cicendo. Hatur nuhun oge ka forum CMC. Hatur nuhun, mudah-mudahan forum kita semakin disegani ka Kang Ipan Sofyan. Hatur nuhun ka Kang Irlan Nursat, hatur nuhun ka Kang Obay, hatur nuhun ka Kang Ihsan, sareng hatur nuhun ka Kang Firman, ka Bapak Alexander Hasan. Hatur nuhun oge ka Kang Miftah Wahaji Nana Juragan sebelah. Ya. Hatur nuhun semuanya. Baik Bapak Ibu sahabat masak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Rabu dan Sabtu Embun Pagi 102,3 RAS FM, Jalan Setiabudi 19, nomor WA kontak 0812-210-23 atau 081394248409. Dari jam 5 sampai jam 6, saya bersama Kang Iqbal mengawali sahabat semua. Wala tamshi fil ardi marohan, innaka lan takhluqal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sanggup sampai setinggi gunung. Ayat 37 surah Al-Isra berisi pelajaran agung tentang akhlak seorang muslim dalam menjalani kehidupan dan segala macam aktivitasnya. Pelajaran yang agung, pelajaran yang sangat berharga, tidak lain dan tidak bukan adalah larangan untuk berbuat sombong di muka bumi. Oleh sebab itu, larangan ini
masuk akal. Ternyata konsekuensinya luar biasa. Kenapa Allah melarang untuk tidak berbuat sombong? Karena satu di antara sekian sombong yang dosa kerjakan, walaupun segera jarok, itu penyebab efektif saya ibu semua nauzubillah min dzalik tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Buang jauh-jauh dan jangan pernah bersemayam. Hilangkan jauh-jauh dan jangan pernah menjadi aktivitas. Jika ini sudah dibuang, jaminan surga seluas langit dan bumi Allah berikan. Tetapi jika tetap bersemayam, walaupun sebesar zarah, maka itu menjadi warning. Tidak akan pernah mendapatkan sekaligus menikmati fasilitas surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, semoga segala Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Isra ayat 37 menjadi catatan penting subuh kita kali ini. Bapak Ibu sahabat semua yang ingin masuk surga, buang jauh-jauh sifat congkak dan sombong. Dan dengan cara membuang jauh-jauh sifat congkak dan sombong menjadi penyebab efektif Bapak Ibu saya semua mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya. Insya Allah setiap hari Rabu dan Sabtu saya menemani sahabat semua di 102,3 FM dengan setiap di 19 dari jam 5 sampai jam 6. Selamat dan terima kasih buat sahabat semua yang telah bergabung dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan silaturahim kita melalui 102,3 FM menjadi penyebab efektif kita berkumpulnya kelak dalam surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur punten, sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah